Arnold Profesional Tampu Bolon. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang keterampilan berbicara untuk memenuhi tugas sesi kelima Bahasa Indonesia. Yang pertama, berbicara. Berbicara itu memiliki 3 pemahaman. Yang pertama, proses komunikasi. Sejak lahir itu kita itu sudah mengalami proses berkomunikasi. Misalnya bayi baru lahir, dia akan menangis. Nah, itu salah satu contoh dia melakukan komunikasi. Dan yang kedua, aktivitas berbahasa kedua. Yang ketiga, proses saling mengungkapkan, mengutarakan, dan menerima pikiran. Nah, maksudnya itu di dalam berbicara itu kita kan ingin menunjukkan atau mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran kita kepada seseorang atau lawan bicara kita, sehingga terjadinya proses komunikasi. Selama ini kita tuh melakukan komunikasi berbicara itu dengan lawan jenis, tapi kita nggak tahu arti dari berbicara itu. Apa sih arti berbicara itu? Berbicara itu merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai contoh, ketika saya mengajak lawan berbicara saya mengenai tentang saya merasa tidak nyaman karena sikap teman saya kepada saya akan mengekspresikannya seperti, ih, gua kayaknya gak nyaman deh sama orang itu. Gak mungkin saya mengungkapkannya dengan kata-kata, ih, gua gak ini deh sama dia. Gak mungkin dengan cara kita bercanda. Jadi biasanya kita akan mengekspresikan sesuai apa yang kita rasakan. Nah, selanjutnya, dalam berbicara itu ada wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Misal di dalam sebuah penyeleksian pekerjaan ada yang namanya tahap interview. Di dalam tahap interview itu adalah proses di mana seorang HRD ingin mengetahui lebih tentang kita, mengumpulkan data tentang kita secara langsung, dan mencari tahu tentang kita secara langsung. Nah, di dalam ciri-ciri wawancara, apa sih ciri-ciri wawancara itu? Yang pertama, ada pewawancara, pasti dong. Dalam berwawancara itu harus ada yang namanya pewawancara. Nggak mungkin kan kalau tidak ada pewawancara. Ya, kalau tidak ada pewawancara namanya berbicara sendiri. Yang kedua, harus ada narasumber agar terjadinya komunikasi. Yang ketiga, bertatap muka. Biasanya berwawancara itu harus dilakukan secara tatap muka, tapi saat ini banyak wawancara sekarang tidak harus menggunakan tatap muka, seperti di berita-berita saat ini banyak yang melakukan wawancara via telepon. Yang keempat, biasanya sebelum melakukan wawancara itu, ketiga aspek ini biasanya kita mengumpulkan data. Kemudian ada jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara sendiri ada 5. Yang pertama, wawancara berita. Yang kedua, wawancara pribadi. Yang ketiga, wawancara eksklusif. Yang keempat, wawancara sambil lalu. Yang kelima, wawancara keliling. Wawancara berita itu seperti
yang kita lihat di televisi. Itu kan sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Kemudian wawancara wawancara pribadi itu seperti contohnya saya bertanya-tanya tentang kepribadian seseorang, atau mungkin bertanya tentang informasi yang ingin saya dapatkan dari teman saya tentangnya. Itu namanya wawancara pribadi. Yang ketiga itu ada namanya wawancara eksklusif. Wawancara eksklusif itu secara langsung, seperti yang sekarang ada di TV itu namanya Mata Najwa. Nah, Mata Najwa itu melakukan wawancara dengan narasumbernya secara langsung di televisi. Yang keempat, wawancara sambil lalu. Kalau wawancara sambil lalu itu seperti saya ingin bertanya kepada teman saya, tetapi hanya sebentar, hanya yang penting-pentingnya saja. Lalu ada namanya wawancara keliling. Wawancara keliling itu seperti sensus penduduk, atau kita mau mencari tentang pendapat-pendapat dari orang-orang yang berbeda. Misalnya pendapat orang yang A dengan yang B tentang penggunaan teknologi masa sekarang pada anak kecil atau dampak-dampaknya. Lalu ada tujuan wawancara. Apa sih tujuan wawancara itu? Yang pertama, mendapatkan data dari tangan pertama. Misalnya kita ingin mencari tahu data-data untuk melakukan penelitian. Yang kedua, ada namanya pelengkap teknik pengumpulan lainnya. Ini bermanfaat untuk menjadi acuan dalam penelitian kita nantinya, seperti yang ada di dalam karya ilmiah seperti skripsi. Tujuan wawancara itu apa sih? Yang pertama, mendapatkan data dari tangan pertama. Gak mungkin dong kita menanyakan data-data tentang narasumber kita dari temannya. Biasanya itu kita akan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data tentang si narasumber itu. Yang kedua, pelengkap teknik pengumpulan lainnya. Biasanya kita sudah mengetahui, mencari tahu tentang apa sih yang ada di dalam si narasumber ini. Biasanya kita mendapatkannya dari media-media, lalu kita kumpulkan. Tapi nggak cukup hanya sampai di situ saja, kita perlu juga langsung mewawancarai si narasumber tersebut. Yang ketiga, menguji hasil pengumpulan data. Biasanya itu untuk mencocokkan apa saja yang ada di data-data kita sebelumnya yang kita dapatkan dari media-media lainnya, lalu kita cocokkan di pada pendapat si narasumber tersebut. Selain mewawancara itu, kegiatan berbicara itu ada yang namanya negosiasi. Negosiasi itu secara tidak langsung kita sering mengalaminya tanpa kita sadari. Apa sih negosiasi itu? Negosiasi itu adalah kegiatan yang berisi kesepakatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya ketika saya ingin membeli mobil dengan budget katakanlah 20 juta, tetapi si penjual ini meminta untuk dibayarkan senilai 25 juta.
Nah, di situ terjadi saya bernegosiasi dengan si pemilik ini untuk menurunkan harganya agar mencapai sesuai dengan kemampuan saya. Lalu apa sih ciri-ciri negosiasi itu? Yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga, memprioritaskan pada kepentingan bersama. Yang keempat, merupakan sarana untuk penyelesaian. Biasanya seperti dalam bernegosiasi akan terjadinya titik temu dalam kesepakatan. Lalu ada unsur-unsur negosiasi. Apa sih unsur-unsur yang terdapat di negosiasi itu? Yang pertama, orientasi atau pengenalan si penawar atau yang ditawar. Yang kedua, ada permintaan. Yang ketiga, ada pemenuhan. Yang keempat, ada penawaran. Yang kelima, ada persetujuan. Dan yang terakhir, ada penutup. Biasanya penutup ini sudah mencapai titik temu dari hasil negosiasi tersebut. Lalu apa sih tujuan negosiasi itu? Yang pertama, mencapai kesepakatan. Yang kedua, mencapai penyelesaian. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan. Ya, pastinya dalam negosiasi ini tidak ada yang dirugikan antara satu sama lain. Apa sih manfaat negosiasi itu? Manfaat negosiasi itu menciptakan jalinan kerjasama dalam melakukan suatu usaha. Selain negosiasi, ada yang namanya presentasi. Presentasi itu ada dua, akademik dan presentasi ilmiah. Presentasi akademik itu terdiri dari misalnya seminar, pidato, sidang skripsi. Sedangkan presentasi ilmiah itu ada namanya penyajian karya ilmiah di depan forum. Lalu dalam melakukan presentasi ada namanya tata tertib dan etika presentasi ilmiah. Apa sih yang ada di dalamnya itu? Pertama, penyaji atau pemakalan. Yang kedua, pemandu moderator atau moderator. Yang ketiga, ada pencatat atau notulen. Penyaji itu ya seperti saya ingin mempresentasikan suatu karya ilmiah saya. Lalu pemandu atau moderator itu biasanya untuk melakukan atau mengatur jalannya presentasi ini. Lalu ada namanya pencatat atau notulen. Pencatat atau notulen itu adalah kegiatan mencatat atau meresum apa saja yang terjadi di dalam kegiatan presentasi tersebut. Apa sih langkah-langkah dalam melakukan presentasi? Yang pertama, ada penyiapan bahan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, alat bantu. Nah, dalam alat bantu ini ya misalkan ada laptop atau ada adaptor untuk menyambungkan kepada proyektor. Lalu ada analisis bahasa tubuh. Analisis bahasa tubuh itu adalah cara kita melakukan presentasi dengan gaya bahasa tubuh kita secara baik dan dapat menarik perhatian pendengar kita. Yang yang kelima ada cara menanggapi pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pendengar kita, bagaimana caranya kita menanggapi pertanyaan itu agar kita tidak terjebak dalam pertanyaan itu adalah dengan percaya diri. Oke, saya rasa cukup materi tentang keterampilan berbicara ini, dan bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sejahtera.